Assalamualaikum Ananda yang saleh dan saleha. Hari ini kita belajar fikih bab 2 tentang sholat fardu. Subbabnya syarat-syarat sholat dan rukun sholat. Yuk kita lihat halaman 19 ya. Anak-anakku semua, rukun Islam yang kedua yaitu tentang sholat. Nah, sholat itu terbagi dua bagian juga, sholat fardu dan juga sholat sunnah. Sekarang kita membahas tentang sholat fardu. Sholat itu bagi seorang muslim wajib hukumnya teman-temanku semua. Nah, agar kita sholatnya diterima oleh Allah harus memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, yuk kita bahas syaratnya satu persatu. Yang pertama, wajib beragama Islam. Makanya nih teman-teman, yang selain beragama Islam, entah itu Kristen, Buddha, dan lainnya, tidak wajib melaksanakan sholat. Ibadah mereka dengan cara yang berbeda. Berikutnya, yaitu syaratnya harus berakal sehat. Apa ya berakal sehat? Nah, kita bisa berpikir dengan baik, berarti tidak dalam keadaan tidur, mabuk, pingsan, dan sebagainya. Nah, kita bisa berpikir dengan baik. Berikutnya yaitu sudah dewasa atau balik. Apa ya balik itu? Kurang lebih ketika berusia 7 tahun sudah wajib melaksanakan sholat. Nah, anak-anak di kelas 2 kira-kira sudah umur berapa ya? Tentunya sudah lebih dari 7 tahun. Berarti kita sudah wajib melaksanakan sholat. Nanti di rumah, siapa saja yang berusia lebih dari 7 tahun wajib melaksanakan sholat. Dan apabila ada yang masih lalai sholatnya, kita punya kewajiban untuk saling menegur dan mengingatkannya, ya. Sholat kita akan terbilang atau dinilai menjadi sahnya sholat apabila kita melakukan syarat-syarat sahnya sholat tersebut. Jangan sampai terlewat ya teman-teman. Apa saja sih syaratnya? Oke, kita lihat yuk. Pertama, suci dari hadas besar dan kecil. Apa saja itu hadas besar dan kecil teman-teman? Iya, hadas kecil contohnya setelah buang air kecil atau buang air besar, kita segera membersihkannya ya, dan setelah itu kembali berwudu. Kalau hadas besar apa ya? Hadas besar biasanya terdapat pada orang dewasa. Nah, nanti kalian setelah dewasa ataupun kelas 5 ke atas akan belajar hadas-hadas besar yang lainnya ya. Salah satunya ada kakak kelas kita yang sudah libur sholat atau namanya haid. Nah, haid itu salah satu contoh dari hadas besar. Kalau kelas 2 belum kan ya? Iya, insya Allah nanti dengan bertambahnya usia kalian akan lebih memahami apa itu hadas besar. Kita lanjut. Nah, yang berikutnya adalah pakaian, badan, dan tempat kita sholat harus bersih dari najis. Nah, pakaian dan tempat kita sholat tidak harus istimewa, tidak harus baru, tidak harus yang berharga mahal. Ya, yang terpenting adalah bersih, suci dari hadas ataupun najis. Selanjutnya teman-temanku semua, menutup aurat. Lihat deh, menutup auratnya bagi laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau perempuan tertutup keseluruhannya, terkecuali telapak tangan dan muka. Kalau laki-laki, lihat kakinya, jari-jarinya dari tumit ke bawah masih boleh terlihat. Kalau yang perempuan tidak, tertutup semua ya. Nah, selanjutnya sudah masuk waktu sholat. Yang ditandai apa coba? Iya, dengan adanya suara azan. Berarti sudah masuk waktunya sholat. Sholat zuhur, ada azan berkumandang. Berarti waktu sholat zuhur sudah tiba. Atau sholat-sholat yang lainnya ditandai dengan adanya suara azan. Nah, Bu Ila mau mengingatkan kembali, kalau suara iqomah gimana? Untuk segera memulainya sholat. Nah ya, beda ya. Azan untuk waktu sholat, sedangkan iqomah kita akan segera menjalankan sholat itu. Nah, selanjutnya yaitu kita menghadap kiblat atau ke arah Ka'bah.
Jadi nggak asal sembarangan kita menghadapnya. Teman-teman menghadap kiblat, kita menghadap ke utara, ke selatan. Jadi nggak sama dong. Jadi hanya satu arah aja, yaitu ke arah Ka'bah yang berada di kota Makkah. Sekarang kita beralih ke rukun sholat agar sholat kita diterima dan sah ya. Yuk, pertama, niat sholat. Nah, niat sholat boleh dibaca di dalam hati, diucapkannya secara perlahan-lahan, jangan kenceng-kenceng ya. Sudah bisa belum niatnya? Yuk kita ucapkan ya. Contoh, sholat zuhur. Yuk, usolli fardaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, itu contoh kita sholat sendiri, tidak berjamaah. Lanjutnya, berdiri bagi yang mampu. Iya, apabila kita sehat, kaki kita kuat untuk menopang kita berdiri, sebaiknya berdiri. Terus gimana kalau yang sedang sakit? Boleh dengan berbaring atau duduk ya. Tapi ingat, selagi kita masih sehat, kuat, maka wajib berdiri. Sebagai rasa apa? Rasa kita bersyukur kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Selanjutnya apa ya? Membaca takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Iya, ucapan atau bacaan Allahu Akbar setelah niat. Nah, itu dinamakan takbiratul ihram, takbir yang paling pertama. Walaupun di gerakan yang lainnya setelah itu banyak sekali kita ucapkan Allahu Akbar, tapi tidak disebut takbiratul ihram. Takbiratul ihram hanyalah Allahu Akbar yang kita ucapkan di awal setelah niat. Selanjutnya nih, wajib membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak boleh ditinggal ya, karena itu wajib rukun. Apabila surat Al-Fatihah ini ketinggalan, maka kita tidak sah salatnya. Hafal ya Al-Fatihah? Nah, Al-Fatihah ini dibaca tiap-tiap rakaat. Kalau rakaatnya ada 4, berarti kita 4 kali membaca Al-Fatihah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ruku. Nah, ruku gimana ya teman-teman? Gerakan membungkuk, memegang lutut. Matanya kemana matanya? Matanya melihat ke arah sajadah. Nah, sajadah tempat kita akan menciumnya nanti pada saat sujud. Gimana ulangi gerakan rukuknya? Membungkuk, tangannya pegang lutut, matanya melihat ke arah sajadah. Dengan tumak nina. Apa itu tumak nina teman-teman? Tumak nina itu berhenti sejenak. Jadi pada saat kita ruku, jangan terburu-buru untuk bangun atau bangkit ya. Sejenak kita gunakan untuk membaca doa saat ruku tersebut. Gerakan selanjutnya iktidal. Apa ya teman-teman iktidal itu? Iktidal adalah gerakan berdiri setelah ruku ya. Dan itu pun dilakukan jangan terburu-buru karena ada berhenti sejenaknya atau yang disebut dengan tumak nina. Setelah iktidal kita akan sujud. Nah, sujud kakinya mengarah ke lantai, meletakkan dahinya juga di lantai. Ya, maksudnya juga di sajadah ya, tidak langsung ke lantai. Nah, jari-jarinya menekan ke lantai. Ingat, lakukan juga dengan tumak nina. Setelah sujud apa ya teman-teman? Bangun. Bangun tetapi posisinya masih duduk. Namanya duduk antara dua sujud. Kok antara dua sujud? Iya, karena setelah duduk ini kita akan sujud untuk yang kedua kalinya. Ya, sujud, duduk antara dua sujud, lalu nanti sujud lagi. Nah, makanya disebutkan duduk di antara dua sujud. Ingat ya teman-teman, jangan terburu-buru juga. Masih dengan tumak nina. Selanjutnya duduk tahiyat akhir.
Nah, duduk tahiyat akhir ini atau juga yang disebut tasyahud akhir, duduknya tuh agak miring. Nah, nanti pada saat kita pertemuan tatap muka, kita akan praktek ya, gimana nih duduk tahiyat terakhirnya yang baik. Nah, selanjutnya ada doa tasyahud akhir atau tahiyat akhir ya. Itu kita baca bersamaan dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Setelah itu apa ya teman-teman? Kita akhiri dengan membaca salam. Ke kanan menoleh, salam lagi ke kiri menoleh. Lalu selanjutnya tertib. Apa maksudnya tertib teman-teman? Iya, kita laksanakan sholat tersebut secara terurut, tidak acak-acakan. Ya, ada aturannya. Makanya agar sholat kita diterima dan sah, kita harus memperhatikan apa yang menjadi syarat dan apa yang menjadi rukun dalam sholat tersebut. Oke, anak-anakku semua, terima kasih banyak telah belajar kali ini untuk membahas syarat-syarat sholat dan juga rukun-rukun sholat. Assalamualaikum.